This is Voice Note. Oke, semangat olahraga. Hari ini kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan podcast Voice Note yang mana bertemakan hari terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi. Porprov ke-12 tahun 2025 akan diselenggarakan di Kabupaten Tanah Laut. Ini adalah merupakan pesta olahraga terbesar se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan untuk 56 cabang olahraga dan 62 disiplin cabang olahraga. Hari ini kami mengundang untuk kita berdiskusi bersama-sama bagaimana persiapan atlet-atlet kita untuk menghadapi Porprov. Sarana prasarana sudah kita siapkan, termasuk di Pertasi sendiri untuk lapangan sepak bola, lintasan lari, tribun dan segala macamnya terus kita persiapkan. Nah, hari ini sama-sama kita akan mendengarkan informasi dari kawan-kawan yang berada di lapangan, yang mereka setiap hari latihan. Yang kami hadirkan hari ini adalah dari KONI Kabupaten Tanah Laut, Ketua Binpres Bung Hegen Dadang Prayoga. Kemudian juga kami hadirkan pelatih panjat tebing yang sudah meraih juara umum 3 kali berturut-turut, juara umum Kejurprov, juara umum Popda, dan terakhir adalah kejuaraan di Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Dan terakhir Nur Azima, kita undang, dia adalah atlet Kempo Kabupaten Tanah Laut yang sudah banyak memberikan prestasi untuk Kabupaten Tanah Laut. Sebelum kita ke teman-teman berdua, atlet dan pelatih, kita ingin mendengarkan dulu informasi dari KONI Kabupaten Tanah Laut, bagaimana target, kesiapan, jumlah atlet, cabang olahraga unggulan, apa segala macam. Mungkin kita langsung sama-sama mendengarkan informasi dari Bung Hegen Dadang Prayoga. Silakan Bung Hegen. Siap, terima kasih Pak Gadis. KONI Kabupaten Tanah Laut, kita ketahui bersama pada Porprov ke-12 di Kabupaten Tanah Laut ini kita akan mempertandingkan 56 cabur dengan 61 disiplin cabang olahraga. Ada 938 emas yang akan diperebutkan di Porprov nanti. Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah tetap kita akan menarget sesuai perintah dan anjuran Bapak Bupati, Bapak Kepala Daerah kita untuk bisa memaksimalkan potensi Kabupaten Tanah Laut, atlet Kabupaten Tanah Laut untuk menjadi juara umum. Wow, ini pekerjaan berat ini. Salah satu pekerjaan berat yang menjadi PR KONI Kabupaten Tanah Laut, PR cabang olahraga, PR pelatih, PR atlet dan pemangku semuanya yang terlibat pada kegiatan Porprov ini untuk bisa memaksimalkan. Ya. Mohon juga kepada masyarakat untuk mendukung atlet-atlet kita Kabupaten Tanah Laut untuk berlaga di Porprov nanti. Karena jujur Pak Kadis, kita berusaha mendapatkan 30%, 25-30% medali emas dari kelas emas yang diperebutkan. Besar juga ya. Ya loh. Besar juga. Artinya kalau ini menurut saya Pak Kadis, Porprov terbesar dan terbanyak kelas sepanjang sejarah Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Dulu di HSS itu hanya ada 540 emas yang diperebutkan dengan 40 cabang olahraga. Sekarang kita melaksanakan 61 disiplin cabang olahraga dengan 900 lebih emas yang diperebutkan. Ini sangat luar biasa. Kalau dari sekian medali yang ditargetkan untuk Kabupaten Tanah Laut, cabang-cabang olahraga unggulannya apa saja? Oke. Bung Hegen. Mengaca dari data hasil Porprov sebelumnya, hasil Kejurprov
dan hasil kejuaraan-kejuaraan yang dilakoni oleh cabang olahraga mulai dari 2022 sampai 2025 ini, kita cabang olahraga yang paling banyak menjadi cabang olahraga unggulan adalah olahraga bela diri. Bela diri. Oke. Mulai dari kempo, muay thai, hapkido, kickboxing, dan beberapa cabang olahraga bela diri lainnya. Setelah itu ada dari cabang olahraga terukur, Ya. ada panjat dinding, Tebing. Ya. atletik, renang yang pada saat porprov sebelumnya dan kejurprov tadi mendapatkan 10 medali emas untuk renang, 3 medali emas untuk loncat indah, Ya. dan 2 emas untuk OWS, open water swimming. Setelah itu ada beberapa cabang olahraga permainan yang juga menjadi olahraga cabur unggulan kita, Termasuk sepak bola ya. sepak bola, Jawaban voli. kita keren loh. Itu yang menjadi cabang olahraga. Terus unggulan di saya Kabupaten potong Laut. sedikit untuk KONI, persiapan bagi para pelatih untuk atlet apa yang sudah diberikan, bagaimana lisensi teman-teman, kemudian mereka mengikuti kejuaraan, terus bagaimana mereka intensitas mereka latihan. Ya. Dalam hal ini KONI mempersiapkan bagaimana supaya, karena targetnya tadi kan harus jadi juara umum. Jadi, juara umum. Silakan, Oke. Mas Again. Terkait apa yang sudah diberikan KONI untuk para pelatih untuk mencapai proses juara umum ini, Pak Kadis, kita sudah pertama-tama kita meningkatkan kompetensi pelatih Ya. dulu. Yang pertama mulai dari pelatihan fisik. Setelah itu para pelatih mengikuti pelatihan teknik di Ya. cabang olahraganya masing-masing. Pelatih psikologi. Ya. Jadi bagaimana cara pelatih itu menangani para atletnya, bagaimana cara pelatih pun juga psikologinya itu perlu dipertanyakan pada saat melatih si atlet. Ya. Nah, kadang-kadang si atlet pun juga kadang merasa dongkol karena latihan setiap hari, merasa bosan. Pelatih pun sudah punya cara-cara tertentu untuk mengatasi atau mengobati si atlet tadi dengan psikologinya. Setelah itu cabang-cabang olahraga diberikan pelatihan sport massage Ya. atau sport recovery. Bagaimana pelatih atau tim pelatih di cabang olahraga itu bisa memberikan pemulihan kepada atlet ketika dia lelah dalam berlatih, atlet mengalami kelelahan, tim pelatih ini bisa memulihkan recovery tubuhnya sehingga si atlet nanti merasa nyaman dan besoknya kembali berlatih dengan bugar kembali. Nah, jadi ada beberapa kompetensi yang diberikan oleh KONI untuk meningkatkan SDM pelatih dulu, Pak, di Kabupaten Tanah Laut ini. Sehingga ketika pelatih sudah matang, sudah punya ilmu yang baik, kompetensi yang memenuhi syarat, prestasi pun akan perlahan mengikuti. Kalau berbicara sport science juga sudah penerapannya. Oke, jadi terkait pelatihan itu sudah masuk bagian dari sport science, Pak. Nah, habis itu kita di Kabupaten Tanah Laut juga kita sediakan tim recovery khusus untuk cabang-cabang olahraga. Setelah itu kita setiap 2 bulan sampai 3 bulan sekali kita ada tes fisik untuk atlet-atlet Terus di dipantau Kabupaten Laut, terus dipantau. Mulai dari kebugarannya sehingga si atlet tadi mampu maksimal dalam proses latihan maupun puncak prestasinya pada hari H nanti, Pak, di Porprov. Ya, jadi pemirsa, KONI sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk persiapan Porprov, termasuk juga pelatih. Sebelum kita masuk ke atlet, ya kan, ini ada sesuatu yang asik hari ini. Kita ingin mendengarkan informasi dari pelatih, dan yang kita sudah undang hari ini Bung Yohanes Kurung, pelatih panjat tebing Kabupaten Tanah Laut. Bagaimana persiapannya menghadapi Porprov dengan target yang disiapkan tadi oleh KONI, termasuk juga pesan Pak Bupati untuk menjadi juara umum. Kira-kira target yang disiapkan, kemudian proses yang dilakukan oleh EPTI sendiri bagaimana dalam kepelatihan untuk atlet kita menghadapi Porprov. Silakan, Bung Anes. Iya. Ulun minum dulu. Oh, silakan. Oh ya, ini ada dukungan support dari Second Home. Second Home Dari Tulus. Bung Tulus.
Silakan dinikmati. Haji Mas, silakan. Jadi ketika kita menghadapi porprov ini, tantangannya kan banyak banget. Tantangannya banyak banget. Yang pertama kita nyiapkan sarana prasarana olahraganya. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana persiapan atlet dan pelatih itu. Nah mungkin Bung Anes bisa lah menceritakan gimana segala sesuatu menghadapi porprov ini kan targetnya ini ngeri sekali ya. Targetnya besar karena kita tuan rumah, mudah-mudahan sukses prestasi, sukses penyelenggaraan termasuk juga sukses pertanggungjawaban. Silakan Bung Anes. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kami dari Panjat Tebing itu masih seperti yang dulu latihannya, karena memang kami membiasakan atlet, ada event atau tidak ada event kami tetap latihan konsisten ya. Karena dengan pembiasaan itu maka pada saat kita tambah porsinya mereka akan menyesuaikan. Seperti biasa kami tetap latihan 6 hari dalam 1 minggu. 1 hari berapa jam? 1 hari kalau bulan-bulan sekarang ini kami antara 2,5 sampai 3 jam. Tapi nanti kami rencana bulan Agustus nanti akan melaksanakan TC terpusat. Itu nanti akan jadi 2 sesi. Kemudian bulan September nanti akan jadi 3 sesi. Persiapan itu sudah kami rancang jauh-jauh hari, karena target itu tadi, target kita jadi tuan rumah, karena kita diunggulkan dari pembiasaan penyu, Ya. pembiasaan cuaca, angin dan suhu, sehingga apabila kita program latihan itu dengan terarah dan teratur, maka hasil mudah-mudahan akan bisa maksimal. Kalau atlet yang kami siapkan dari 19 nomor yang kami ikuti, itu semua nomor kami persiapkan dengan maksimal. Jadi ada 22 atlet. Pelatihnya yang didampingi oleh 4 pelatih dan 2 asisten pelatih. Jadi latihannya tadi setiap 1 minggu 6. Iya. Kecuali hari Senin kecuali kami hari res. Senin selama 2-3 jam. Sekarang dari hasil beberapa kali latihan terus mengikuti kejuaraan, ada peningkatan nggak? Karena ini cabang olahraga terukur, terus pastikan sudah ada progres ya, progres dari hari per hari, bulan ke bulan, minggu per minggu, bulan ke bulan, kemudian termasuk juga tahun per tahun, karena ini kan sudah dipersiapkan jauh-jauh tahun menghadapi porprov ini. Mungkin bagaimana prosesnya, Ya. Bung Anes? Kalau dari hasil secara signifikan memang dari setiap turnamen memang tidak terlalu banyak, karena memang di Panjat Tebing ini ada istilah otak-otot dan nasib. Jadi kadang otot nasib on. Jadi walaupun kadang kita bagus di babak sebelumnya, tapi pada saat babak final nasib kita masih belum ya. Berhasil. Aku ada nyaksikan itu Ya. final Popda. Ya seperti itu. Jadi memang kadang-kadang, tapi secara grafik kualitas, apalagi di speed itu memang murni terukur, karena memang ada waktu yang dipakai. Speed WR, speed klasik itu memang dari kejur prop kemarin atlet kami yang putri itu, yang putra masih main di 8, masih main di 10. Kemudian Popda kemarin kebetulan atlet kami juga, yang atlet utama juga yang main sudah mulai 9. Nah terakhir kami latihan itu sudah mulai antara 7 sampai 8. 7
sampai 8 Ya, ya. kalau yang putra ini sudah berkali-kali selama proses latihan mencapai limit waktu 5. Tapi walaupun memang belum konsisten ya. Harapan kami 3 bulan ke depan Bisa, konsisten di 5. Targetnya untuk panjat tebing tetap juara umum juga kan? Target kami tetap Karena tuan rumah kita tanya ingin gitu, jadi gitu kan? juara umum. Harus ya. Harus Tapi itu diusahakan, tadi harus. ada bahasa nasib itu tadi. Memang tidak bisa sesumbar. Ya. Memang keinginan ingin juara umum karena sudah 3 kali kejuaraan. Sebenarnya sebelumnya ada juga kejuaraan tapi tidak terlalu bisa dihitung. 3 kejuaraan kemarin ke Jurprop, kemudian Popda, dan terakhir tadi di Uniska. Kami juara umum. Juara umum. Alhamdulillah, keren ya panjat tebing kita. Hmm. Oke, kita sudah mendengarkan pelatih. Hari ini kita juga mengundang atlet Kabupaten Tanah Laut, cabang olahraga Kempo, cabang olahraga unggulan Kabupaten Tanah Laut. Tadi sudah Bung Hegen menyampaikan cabang olahraga unggulan kita di bela diri, tidak yang lain juga, tidak menutup kemungkinan yang lain juga, dan salah satunya juga panjat tebing. Hari ini kita undang atlet yang sudah malang melintang berprestasi di Kabupaten Tanah Laut, di Provinsi Kalimantan Selatan, Nur Azima, yang mudah-mudahan ke depan bisa terus berprestasi untuk Tanah Laut, untuk Kalimantan Selatan, dan tentunya mudah-mudahan ini adalah cabang olahraga yang bisa kita siapkan sebagai cabang olahraga yang mudah-mudahan nanti bisa berbicara di tingkat dunia. Kita mau mendengarkan ulasan bagaimana suka dukanya menjadi atlet, kemudian proses latihannya, penerapan latihannya, kemudian apa event-event apa saja yang sudah diikuti, kemudian prestasi terakhir Nur Azima yang sudah diraih untuk Kabupaten Tanah Laut ini. Silakan mungkin bisa diceritakan biar masyarakat Tanah Laut juga bisa mendengar dan menyiapkan anak-anaknya untuk bisa menjadi atlet-atlet cabang olahraga di Kabupaten Tanah Laut. Silakan Nur Azima. Baik, Pak Kadispora, terima kasih. Jadi proses kami menuju Porprov ini itu latihannya sebenarnya latihan teknik itu 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Nggih. Tapi di hari lain itu kami latihan fisik. Latihan Jadi fisik. mandiri seperti jogging misalnya Pak, naik turun tangga. Jadi biasanya di grup itu kami laporan Pak siapa Yeah. aja yang latihan. Jadi pelatih dan coach itu bisa memantau. Walaupun berjauhan ya, tetap Iya. terus latihan, tetap Iya, dipantau. Pak. Gitu. Next. Selanjutnya kami tentunya bertekad ingin menjadi juara umum lagi Pak. Berkaca dari kejuaraan terakhir kemarin di Kejurprop Ya. di Banjarmasin Pak, Ya. kami menjadi juara umum, dapat keren. 15 emas. Kalau kada salah, kalau Ya. nggak salah 15 emas sih Pak. Nah jadi kami ingin bertekad Porprov ke-12 di Tanah Laut ini kami bisa mempertahankan atau menjadi Amin. juara umum Pak. Amin. Heeh. Targetnya berapa medali emas yang dapatkan kalau dari Kempo ini sama teman-teman? Kalau dari pembicaraan sama pelatih sama teman-teman itu belum ada sih Pak angka target emasnya berapa. Cuman kami bertekad mau jadi juara umum gitu Pak. Oh, keren. Jadi berkaca dari Kepo. kejuaraan. Target di KONI 14 nih, Pak. Nah, Target target tahun 14 nih harus Sesuai. persiapkan. Dari berapa nomor? Doakan aja Pak. 24 tuh. Kalau panjat tebing Mas Egan di Target target tebing berapa? kemarin berapa? 10. 10 lah. 10 Nah, target. 10. Itu juara umum. Oke, kita sudah mendengarkan. Selanjutnya masih banyak kisi-kisi yang harus kita buka lagi ya, terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi ini. Sebelum kita lanjut, kita menikmati kopi dulu yang disupport dari Second Home Plehari. Sorry lah kawan, sandal jepit, sandal swallow, jangan sakit walau hatimu galau. Kibas-kibas biar sawan, tenang aja kawan. Oke, kita kembali lagi di jalur yang sama, masih di Voice Note, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut yang hari ini menghadirkan perwakilan dari KONI, Bung Hegen Dadang Prayoga, yang beliau ini sebenarnya juga adalah mantan petinju Kalimantan Selatan yang sudah menasional. Bung Yohanes Kurung, beliau pelatih panjat tebing, kemudian Nur Azima,
Hari ini kita mendiskusikan persiapan Porprov, tadi sudah dibahas semuanya. Kemudian kami juga ingin mendengarkan bagaimana rencana kedatangan dari KONI. Informasikan kalau dari pelaksanaan ini kan rencana oleh Pak Bupati kemarin tanggal 1 November pembukaan. Kemudian dilaksanakan sekian cabang olahraga. Nah, kira-kira kalau dari KONI itu memakan waktu berapa lama? Kemudian dari kabupaten kota itu mendatangkan kira-kira berapa ribu masyarakat yang atlet kontingen ini datang ke Tanah Laut. Silakan, Bung Heger. Ya. Jadi terkait pelaksanaan ini kita mengikuti perintah dari kepala daerah, Pak. Rencana dilaksanakan tanggal 1 November pembukaan sampai tanggal 14 November. Akan tetapi kita akan tarik mundur ke belakang untuk pelaksanaan beberapa campur yang pelaksanaannya panjang dan menggunakan venue yang sama. Jadi kemungkinan kita akan mulai di tanggal 25 Oktober. Ya. Ada beberapa cabang olahraga permainan khususnya yang sudah mulai dilaksanakan. Mengingat ada beberapa venue yang digunakan adalah venue yang sama di tempat itu. Jadi kita gunakan satu venue mungkin untuk 2-3 cabur. Nah, jadi kita maju 1 minggu ke depan untuk cabur tersebut. Jumlah kontingen yang datang? Nah, ini kita hanya mengestimasi apabila kontingen ini rata-rata satu cabur itu 15 orang yang datang ke Kabupaten Tanah Laut. Kalau dikalikan 50 cabur saja itu sudah 750 belum disertai pelatih dan ofisial, kemungkinan rata-rata sampai 1.500 sampai 2.000 orang per kabupaten. Kalau dikalikan 12 kabupaten kota, maka Ya kurang lebih sekitar 12 ribuan lebih ya. ya 12 ribuan masyarakat Tanah Laut jangan lupa akan datang ke Tanah Laut. Orang luar Tanah Laut akan datang. Nah, berarti venue-venue berarti sudah ada kunjungan dari KONI provinsi terkait venue-venue yang kita siapkan. Untuk venue dari KONI provinsi sudah 2 kali kunjungan ini, Pak. Ya. Nah, kunjungan yang pertama itu di bulan Mei, yang kunjungan kedua di bulan Juli baru saja. Ya. Memang ada beberapa cabur yang agak kurang masih yang perlu pembenahan, tapi kan sudah proses masih berjalan sampai hari H pelaksanaan. Sehingga mungkin ada PR sedikit yang memang harus diselesaikan, Pak. Termasuk panjat tebing kan, kami harus menyelesaikan juga tuh pembenahannya. Renang kan tinggal start blocknya, Pak. Nah, itu mungkin Insya Allah penyelenggaraan kita bisa selesaikan untuk venue-venue cabang olahraga. Kemudian tadi ada tuntutan KONI untuk cabang olahraga kita jadi juara umum dan segala macam dengan suka duka para atlet dan pelatih. Sekarang pertanyaan lagi, karena mau menghadapi Porprov itu kan nanti teman-teman juga ya mohon maaf kan perform kan penampilan kan ya. Itu bagaimana? Apakah juga nanti disiapkan juga oleh KONI untuk pakaian kontingennya, pakaian tandingnya, sepatunya seperti apa, itu apakah juga disiapkan oleh KONI? Oke. Jadi KONI ini perpanjangan tangan dari Kabupaten Tanah Laut, Pak, yang kami rasa Kabupaten Tanah Laut ini sangat luar biasa memperhatikan atlet dan pelatihnya, termasuk seperti tadi uang pembinaan atlet, pelatih dan asisten pelatih yang kami anggap ini paling besar di antara kabupaten kota yang lain di Kalimantan Selatan. Terkait baju plat cup, baju kontingen, jaket kontingen, training spak, tas dan lain-lain itu untuk Porprov sudah insya Allah sudah disiapkan oleh KONI Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi Porprov ini, Pak. Oke, alhamdulillah. Aku tanya ke atlet nih. Atlet ini kan dapat honor. Dapat bonus gitu kan ya. Bonus juga dapat. Kalau Nur Azimat sendiri dapat uang honor kan tahun kemarin ya sudah dapat ya. Dapat uang honor biasanya digunakan buat apa itu? Biasanya, Pak, saya gunakan untuk membeli peralatan yang saya perlukan buat pribadi. Misalnya. Iya, buat pribadi. Terus kalau dapat bonus? Dapat bonus biasanya saya belikan
untuk pribadi juga. Oh, pribadi juga. Apalagi itu aja. Iya. Jadi Pak Bupati kemarin, teman-teman semuanya, masyarakat Tanah Laut kemarin sudah ikrar ya Pak Bupati bahwa untuk bonus Kabupaten Tanah Laut korpopnya sebesar 50 juta untuk cabang olahraga perorangan. Untuk yang kuda-kuda seterusnya ada tambahan yang berbeda-beda berdasarkan jumlah cabang, atletnya, termasuk juga buat pelatih. Nah, pemerintah kabupaten melalui KONI sudah menyiapkan segala sesuatunya, venue dan segala macam. Kemudian meminta kawan-kawan atlet, pelatih dan asisten pelatih untuk bisa memberikan sumbangsih juga prestasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dan tentunya yang sudah diberikan, mungkin ada masih tambahan yang perlu minta perhatian dari pemerintah. Karena kita menargetkan juara umum, mungkin ada saran, pendapat, gagasan yang diberikan kepada pemerintah atau KONI, termasuk juga Dispora sendiri. Kira-kira apa nih yang dirasa kurang, baik dari atlet maupun dari pelatih? Mungkin dari atlet dulu deh. Kira-kira ada yang mau disampaikan ke pemerintah? Silakan. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, untuk Kabupaten Tanah Laut ini sangat memperhatikan atlet-atletnya. Ya, contohnya seperti dapat honor per bulannya, terus ya pokoknya Pak sangat diperhatikan itu dari saya pribadi rasanya Pak. Kalau Bung Anes? Kami dari Panjat Tebing sudah luar biasa dukungan. Kami minta atap kemarin dibuatkan, kemudian mudah-mudahan pengadaan volume pegangan itu juga dari KONI mudah-mudahan secepatnya, karena itu tidak hanya dipakai untuk pertandingan tapi juga kami harus secepat mungkin beradaptasi dengan pegangan itu, karena memang sekarang kami ingin volume itu. Kemudian kalau uang pembinaan dan segala macam, apalagi tadi ditambah insentif, harapan kami mungkin mudah-mudahan jumlah atlet yang dapat itu sesuai dengan apa yang kami masukkan. Juga KONI itu berarti. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau yang lain-lain itu bisa kami atasi dengan cara mandiri. Memang kami sudah biasa menghadapi hal-hal seperti itu. Oke, terakhir mungkin kita pasca porpropnya kan, kita juga harus mempersiapkan ke depan. Kita punya desain olahraga daerah, menyiapkan kalau di undang-undang olahragaan itu kan, setiap kabupaten kota wajib mengelola cabang olahraga unggulan yang dipersiapkan untuk berbicara di tingkat dunia. Ada Kempo hari ini, ada Panjat Tebing hari ini. Nah, mungkin ini kan bagian dari proses panjang ya. Yang harus dipersiapkan adalah kita dari kelompok usia dini. Nah, saya ingin mendengarkan informasi terakhir bagaimana Kempo sendiri yang ada di lapangan, apakah sudah hadir adik-adik kita, anak-anak kita mungkin dari SD, SMP, begitu juga dari Panjat Tebing. Silakan, Razima. Baik Pak, kalau untuk biasanya di Bati-Bati itu Pak latihannya ada di dojo MTS Budia, itu anak-anak MTS Pak. Nah, terus ada di SMP 1 Bati-Bati, anak-anak SMP, sama di SMA 1 Bati-Bati Pak. Jadi sudah jalan ya, sudah jalan latihan dari anak MTS SMP Pak. Kalau SD yang kecil-kecil itu belum sih Pak. Oke, silakan Panjat Tebing. Ya, terima kasih. Kalau Panjat Tebing mungkin karena sekarang Panjat Tebing sudah jadi olahraga populer, karena di Indonesia sudah jadi olahraga unggulan dengan berita-berita keberhasilan atlet-atlet Indonesia di kejuaraan-kejuaraan dunia, bahkan sampai kemarin Olimpiade kita dapat emas. Banyak anak-anak sekarang yang sudah mulai tertarik untuk berlatih bersama kami. Nah, sekarang posisi atlet kami itu malah didominasi oleh usia yang masih SMP, SMA, bahkan senior hanya beberapa orang. Jadi dengan itu tadi, dengan harapan mungkin nanti dari Dispora
siapkan PPLPD misalnya, karena memang atlet-atlet panjat tebing tanah laut justru di usia dini yang bahkan mereka bersaingnya di umum. Kemarin ada 3 orang atlet kita yang berangkat ke kejurnas kelompok umur, itu ada 2 orang yang berhasil meraih medali. Yang di Banten tuh ya? Yang di Banten, Oh, ya. satu dapat 1 perak dan 1 perunggu, yang 1 dapat medali perunggu. Jadi sebenarnya sekarang mereka sudah mulai bisa bersaing di nasional. Ya harapannya seperti itu nanti. Mudah-mudahan setelah ini, setelah Porprov, kita akan menghadapi PON 2028. Nah harapan kami atlet-atlet yang sekarang ini nanti akan bisa berbicara banyak di PON 2028, karena memang usianya pada saat PON nanti memang mulai masuk usia emas. Oke, usia ini sudah kita siapkan ternyata dari cabang-cabang olahraga, baik kempo maupun panjat tebing. Kemudian setelah Porprov, teman-teman nanti akan mengikuti PON di NTB ya, di NTB dan NTT. Nah, target KONI sendiri untuk PON nanti menargetkan jumlah atlet yang mengikuti PON dari Kabupaten Tanah Laut kira-kira lagi ya, harus ada catatan jelas ini, sejarah akan nanti mencatat. Kan ada progres ya, kenaikan ya dari Papua, kemudian di Aceh dan Sumut, kemudian yang di NTB. Jumlahnya perkiraan berapa? Sebelum masuk ke PON itu ada prapon dulu Pak. Ya. Nah jadi kita dari hasil Porprov ini otomatis kita akan loloskan sebanyak-banyaknya atlet kita untuk mengikuti prakualifikasi PON di masing-masing cabang olahraga untuk menuju PON. Nah otomatis kita akan meloloskan sebanyak-banyaknya atlet untuk berlaga di PON nanti, dan kita tetap mensupport dan mendukung atlet tersebut untuk meraih medali lebih banyak seperti PON Aceh Sumut Pak. Ya. Di Aceh Sumut kita ada 4 medali emas Pak, Ya, betul. dan beberapa perak dan perunggu. Ya. Harapan kita di KONI kita tetap berusaha semaksimal mungkin atlet tersebut, dan dari beberapa cabang olahraga yang lain pun menyumbang, Termasuk panjat tebing sendiri termasuk panjat tebing. Harus itu, Amin. gimana? Amin. Dulu Kempo Termasuk nah, Kempo 2020 meraih 2021 Ya, Pak, betul. menyumbang di Papua Pak. Yap. Pas di Aceh Medan istirahat Pak. Ini jadi Bangun PR lagi, kita. bangun. Mudah-mudahan hadir lagi atlet Kempo. Kemudian muncullah atlet-atlet panjat tebing di PON NTB dan NTT yang akan datang tahun 2028 ya kalau tidak salah. Oh bukan istirahat Pak, menurun dari Oh, menurun. perak ke perunggu Pak. Iya, kemarin Dari perak ada ke Pak perunggu. Perunggu. Toib. Oke teman-teman sekalian, masyarakat Tanah Laut, kami sudah berbicara soal Porprov yang tadi sudah kita ulas bagaimana jumlah cabang olahraganya, kemudian targetnya, kemudian bagaimana kesiapan atlet, bagaimana kesiapan pelatih. Waktu tinggal kurang lebih sekitar hampir ya 99 hari lagi Porprov yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan tersisa waktu ini, Kabupaten Tanah Laut, KONI, cabang olahraga, atlet, pelatih ini bersinergi untuk mempersiapkannya. Nah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, podcast kita hari ini, kami minta closing statement dari masing-masing narasumber kita. Mungkin yang pertama dari Bung Anis dulu deh, yang dari tadi mau ngopi terus. Ya. Silakan Bung Anis. Kopi. Ya. Baik, kalau dari kami saya mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, Bapak Bupati, Wakil Bupati, juga Pak Kadispora, kemudian KONI, dan yang utama itu memang orang tua atlet yang merelakan anaknya jadi atlet panjat tebing yang dalam pikiran orang ini olahraga yang ekstrim, padahal keamanan kami luar biasa. Makanya kami kadang mau nukar alat-alat yang recehan Pak. Nyawa soalnya ya. Iya, punya nyawa. Terima kasih sekali lagi, dan mohon dukung kami, doa dan Amin. restunya agar kami latihan yang jelas
Itu kami mohon keselamatan karena itu yang paling utama. Keselamatan dalam latihan, kemudian kesehatan kami atlet dan juga pengurus, dan mudah-mudahan mendapat hasil yang maksimal di Porprov 2025 2012 di Bumi Tuntung Pandang. Amin. Bung Heger. Khusus untuk para pelatih, atlet, dan cabang olahraga, target bukan beban, target adalah tantangan. Terus berusaha, terus latihan, raih medali emas di Bumi Tuntung Pandang. Ayo kita sukseskan Porprov ke-12 di Kabupaten Tanah Laut. Juara! Ayo Ajiman nih, atlet kita nih. Baik Pak, saya mau mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah, terutama dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Kadispora sama Koni juga. Harapannya nanti semoga kami bisa menorehkan prestasi di Porprov ke-12 ini dengan target juara umum, insya Allah, semoga. Dan kami mohon doanya semoga semua atlet di Tanah Laut mendapatkan kesehatan, terutama apalagi cabang bela diri yang sangat rentan cedera. Itu saja Pak, terima kasih. Tuh kan pesannya banyak, motivasinya ada, keluhannya ada gitu. Dan begitulah kondisi dunia olahraga dengan segala dialektikanya. Dan teman-teman sekalian, masyarakat Kabupaten Tanah Laut, masih banyak lagi yang harus kita kupas, masih banyak lagi kita yang akan menceritakan soal Porprov. Belum nanti kita berbicara soal 17 subsektor ekonomi kreatif. Kemudian bocoran siapa sih artis yang datang ketika pembukaan. Kemudian bagaimana UKM IKM kita nanti akan kita kupas nanti pada pertemuan kita berikutnya. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Pesan kami terakhir yang mengibarkan bendera merah putih di tingkat dunia hanya ada dua. Yang pertama adalah kegiatan kepresidenan, dan yang kedua adalah ketika atlet mengalungkan medalinya di tingkat dunia, maka berkibarlah bendera merah putih. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga. Jaya.